Halo, selamat malam teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan eh, presentasi sebagai tugas individu. Nah, sebelum masuk ke presentasi, di sini saya perlu perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahyu Chandra Dwi Lasna. Saya mahasiswa dari Universitas Pertiwi. Saat ini saya sedang menempuh semester 3 di Fakultas Ekonomi Bisnis, prodi manajemen, dengan mata kuliah kali ini yaitu manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Abdillah. Nah, dalam tugas kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang value of money. Jadi presentasi ini di minggu lalu sudah dipresentasikan dengan kelompok kami, yaitu kelompok 1. Nah, berikut adalah kelompok kami, yang mana diantaranya adalah 3 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Jadi total anggota kami dalam keseluruhan kelompok ini adalah 6 orang. Ya, baik, langsung saja ke konten pembahasan. Dalam value of money ini, yang pertama kami akan menjelaskan tentang pengertian uang, kemudian pengertian value of money, kemudian sejarah uang, kemudian elemen utama value of money, kemudian faktor utamanya, kemudian manfaat analisis value of money, nilai uang, dan jenis-jenis uang. Baik, selanjutnya tentang pengertian uang. Secara umum, uang adalah alat yang dapat diterima untuk melakukan kegiatan tukar-menukar atau transaksi. Secara hukum, uang juga sebagai benda yang dirumuskan dari undang-undang sebagai alat pembayaran yang disahkan. Kemudian berdasarkan fungsi, uang adalah suatu benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Jadi secara fungsi dan secara umum hampir mirip pengertiannya. Kemudian berdasarkan nilainya, uang adalah satuan hitung yang dapat menyatakan nilai. Nah, kira-kira pengertian uang seperti itu. Kemudian selanjutnya tentang pengertian value of money. Jadi value of money adalah nilai uang atau sebuah konsep dalam pengukuran kinerja atau sebagai indikator sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran atau dana yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat. Sektor publik sering dinilai sebagai tempat inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Baik, untuk yang selanjutnya tentang sejarah uang. Jadi sejarah uang ini berawal dari pada saat zaman purba, yaitu dengan kondisi manusia pada saat itu belum mempunyai tempat tinggal yang tetap atau boleh dikatakan dengan nomaden. Kemudian memasuki ke era barter, yang mana pada saat itu manusia melakukan transaksi dengan melakukan tukar-menukar antar barang yang ia punya. Jadi secara problemnya terkadang barang yang ditukar tidak sebanding dengan orang yang menukarkan barang tersebut yang ditukar dengan kita. Setelah di era barter ada juga era commodity money. Jadi alat commodity money tersebut, alat tukarnya berupa komoditas yang bisa diperjualbelikan. Jadi kayak emas batangan itu bisa juga sebagai alat tukar dan juga bisa diperjualbelikan. Kemudian sedikit modern memasuki ke uang logam. Seiring berkembangnya zaman, itu manusia menggunakan uang logam mulai berupa emas dan perak sebagai alat tukar. Nah, setelah memasuki era uang logam mulia, kemudian yang saat ini kita gunakan yaitu uang logam dan uang kertas. Tapi di sini kita masih ada kesulitan saat transaksi dengan jumlah yang besar, maka diciptakan uang untuk skala besar dan uang logam
untuk pecahan. Jadi terkait dengan permasalahannya seperti itu untuk kondisi yang saat ini. Nah, elemen utama dari value of money sendiri itu ada 3. Yang pertama tentang ekonomi, kemudian secara efisiensi, kemudian juga secara efektivitasnya. Nah, di sini coba akan kita bahas satu persatu. Tentang ekonomi itu terkait analisis sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Jadi itu sebagai prinsip ekonomi ya, menekan output sehingga sekecil mungkin gitu. Jadi yang kedua secara efisiensi, yaitu merupakan perbandingan output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pencapaian output yang maksimum dengan input yang terendah akan menunjukkan efisiensi. Jadi ketika outputnya itu pencapaiannya maksimum ataupun dari inputnya lebih kecil daripada output, tentunya akan menunjukkan efisiensi ya. Itu sama halnya kayak hukum produktivitas. Kemudian yang ketiga tentang efektivitas. Efektivitas itu tingkat pencapaian hasil program dengan yang telah ditetapkan atau telah ditargetkan. Jadi supaya hasilnya itu lebih efektif. Nah, faktor utama dari peningkatan value of money itu ada alokasi risiko. Adanya alokasi risiko dalam skema penegasan P3 menjadi faktor utama yang membuat value of money akan bertambah tinggi apabila biaya risiko dialokasikan dengan tepat antara pemerintah dengan swasta. Nah, untuk yang kedua, spesifikasi untuk output. Jadi pihak swasta mewakili kemampuan dan pengetahuan yang lebih baik untuk melakukan inovasi untuk mencapai spesifikasi output, sehingga dengan inovasi tersebut spesifikasi output dapat dicapai dengan biaya yang lebih efisien. Kemudian juga ada kontrak berbasis kinerja. Kinerja dalam P3 berfokus pada kualitas pelayanan di masa operasi dan bukan pada target penyelesaian konstruksi seperti pengadaan konvensional dengan adanya mekanisme berbasis kinerja. Swasta diberi insentif untuk mempertambah kualitas kinerja mereka selama masa konsesi dan dengan demikian akan meningkatkan value of money atau dari nilai uang. Nah, dari manfaat uang sendiri itu untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan itu tepat sasaran, kemudian meningkatkan mutu dari pelayanan publik. Terus juga untuk menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input. Kemudian alokasi belanja yang lebih berorientasi kepada kepentingan publik, bukan golongan atau kelompok tertentu. Kemudian yang terakhir, manfaat dari value of money adalah untuk meningkatkan kesadaran akan dana publik atau public cost awareness sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Nah, di sini inti pokok dari presentasi kami yaitu value of money ataupun nilai uang, yang mana di sini dari uang tersebut ada beberapa hal yang harus dijelaskan. Yang pertama itu tentang nilai uang. Nah, nilai uang itu tercantum pada seluruh mata uang. Nah, contohnya dalam uang 100.000 ini tertera
nilai ataupun angka 100.000. Nah, maka nilai dari uang ini adalah 100.000. Jadi angka ini merupakan suatu nilai dari uang tersebut. Nah, kemudian dari nilai intrinsik. Nilai intrinsik merupakan nilai atau harga nyata dari bahan yang digunakan dalam membuat uang. Nah, umumnya di nilai intrinsik ini berlaku untuk uang logam dan uang uang logam berbahan dasar emas ataupun dasarnya dari perak. Kemudian yang ketiga tentang nilai real atau internal. Itu merupakan kemampuan daya beli uang terhadap suatu barang ataupun jasa. Nah, contohnya pada tahun 2010 harga permen 2 piece itu harganya 100 rupiah. Itu pada dulu di tahun 2010. Nah, kemudian di tahun 2023 harga permen 2 piece tersebut itu mencapai harga 250 rupiah. Jadi ketika uang 100 rupiah di tahun 2010, di tahun 2023 itu kalau dibelikan permen ya tidak dapat lagi 2 permen, ya dalam artian separuhnya ya. Jadi ini adalah contoh tentang nilai real dari uang tersebut. Kemudian nilai eksternal sebagai alat tukar internasional atau falas, valuta asing, transaksi mata uang asing. Nah, nilai uang itu sebuah kemampuan dari alat tukar berupa uang yang dapat dikeluarkan dengan sejumlah barang ataupun jasa. Nah, itu dari nilai uang. Kemudian jenis-jenis uang di sini saya contohkan ada 2 jenis yang mana itu ada uang kartal dan uang giral. Nah, uang kartal itu adalah jenis uang yang merupakan ataupun yang kerap kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ada uang kertas, ada uang logam. Itu yang biasa kita gunakan untuk transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang kedua adalah uang giral. Uang giral ini berupa dalam bentuk cek ataupun giro. Jadi tidak langsung berwujud uang. Terus kemungkinan di era yang sekarang, bukan kemungkinan ya, jadi untuk di era sekarang ini ada istilah namanya uang digital. Jadi uang digital itu sangat memudahkan untuk kita ya, untuk terutama pada saat transaksi. Jadi contohnya pada saat zaman dulu ya, kita untuk membawa ataupun pada saat kita akan membayar rumah dengan harga 500 juta, kita harus membawa uang dengan menggunakan koper gitu ya. Jadi uangnya cukup banyak sekali, berapa gepok itu uang 500 juta. Nah, dengan adanya uang digital kita lebih mudah. Jadi cukup hanya menggunakan handphone ataupun kita transaksi menggunakan kartu. Itu kita tidak perlu repot-repot untuk membawa uang dengan menggunakan koper yang sebanyak itu nilainya. Kita cukup melakukan pencet tombol transaksi menggunakan electronic money, kita bisa melakukan transaksi. Untuk keamanannya kita juga lebih aman karena sifatnya ada privasi ataupun password dan lain-lain. Nah, kira-kira seperti itu untuk jenis-jenis uang yang ataupun presentasi kami dari Value of Money. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada tutur kata ataupun yang tidak berkenan ataupun ada kata-kata yang salah dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.